Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Zaki dari Fakir Liquid Channel. Sebelum kita mulai video ini, ada baiknya teman-teman saksikan video sampai habis biar nggak banyak nanya lagi. Harganya berapa, tingkat manisnya seperti apa, atau trotitnya seperti apa. Dan juga seperti biasa, nggak pernah bosan-bosannya gue tahu dan juga nggak bosan-bosannya gue ingetin bahwa review ini adalah murni pendapat gue pribadi mengenai produk yang dibahas berdasarkan settingan yang gue pergunakan. Karena perlu diingat, perbedaan settingan juga berpengaruh besar pada perbedaan rasa yang akan kalian dapat. Di video kali ini gue akan ngebahas satu buah liquid dengan nama Milky Oats. Nah, Milky Oats ini seperti yang tadi gue bilang, ini adalah varian keempatnya. Dan liquid ini dirilis oleh Patriot Vape 27. Kemarin sempat ada yang banana, ada yang original, dan juga ada yang mung bean atau kacang hijau. Nah, ini gue penasaran karakter flavornya akan seperti apa. Apakah mungkin akan mirip dengan flavor oat strawberry yang sudah pernah ada di pasaran? Sebelum kita bahas, kita lihat dari segi desain packagingnya dulu. Langsung kita dive down. Milky Oats Strawberry by Patriot Vape 27. Dikemas dalam satu buah botol plastik berukuran 60 ml berwarna bening. Tertulis di bagian depannya, Milky Oats Strawberry dengan ada gambar satu buah mangkok berisi oats dan juga ada gambar stroberinya. Di sini juga ada splash susunya juga dan juga ada sedikit gambar seperti gandum. Kalau buat gue secara desainnya, memang di sini sudah menjelaskan rasanya dengan sangat detail. Juga di bagian sampingnya ada logo Patriot Vape 27, manufactured by Patriot 27 Garut, Jawa Barat. Di sini juga ada manufacture date dan juga ada nicotine warning. Nah, di bagian sampingnya 60 ml ada EET, ada 2 pilihan nikotin, 3 dan juga 6. Di sini juga ada ingredients 18+, dilarang dipergunakan untuk ibu yang sedang hamil dan juga buanglah sampah pada tempatnya. Terus juga di sini ada ingredientsnya juga dengan rasio 50:50. Dan juga di bagian bawahnya ada Instagram dari Patriot Vape 27 dan juga ada Instagram dari Snake Distribution. Dan juga di bagian bawahnya ada logo dari Snake Distribution. Dan juga yang pasti di bagian atasnya sudah berpita cukai. Ngomongin soal desainnya, kalau buat gue secara tampilan desainnya di sini masih mengangkat tema yang seperti Milky Oats yang sebelum-sebelumnya. Hanya berbeda di color tone-nya aja. Di sini lebih didominasi dengan warna merah yang memang lebih mewakili flavor stroberinya. Jadi kalau buat gue, dari segi desain packagingnya lebih ke arah simple dan juga pastinya informatif. Secara tampilan desainnya nggak ada komplain kalau buat gue. Oke, sebelum kita mulai puff, seperti biasa kita akan lakukan dua buah tes. Ada smell test, ada cloud test. Kita buka botolnya, kita hirup aromanya. Milky Oats. Gue masih cukup ingat. Di antara ketiga Milky Oats yang paling jadi favorit gue tuh yang original sebenarnya. Coba ya. Oke. Begitu gue buka botolnya, terus gue hirup aromanya. Di sini aroma pertama kali yang gue dapetin dan sangat dominan adalah aroma si oats atau gandumnya. Kalau buat gue, di sini karakter gandumnya memang lebih seperti gandum yang kering. Seperti sereal siap saji yang kering kalau buat gue. Cuman pada saat gue smell ini, gue nggak dapetin ada karakter stroberinya. Jadi pure seperti oats doang, sama ada sentuhan susu sedikit. Tapi kalau buat gue, di sini susunya tuh kayak agak terpisah dengan oatsnya. Jadi makanya gue bilang karakternya lebih seperti oats yang kering. Oke, sekarang kita cloud test. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau di cloud test juga kurang lebih sebenarnya sama seperti pada saat gue smell test. Dia lebih dominan di oats dan ada sentuhan susunya. Tapi kalau buat gue, di sini stroberinya hampir nggak terlalu muncul sebenarnya. Ada tapi di belakang banget, agak jauh. Jadi kayaknya sih dia ini lebih dominan di oats-nya sepertinya. Oke. Sekarang gue drip di dual coil RDA. Yang gue bingung kenapa rasionya 50-50. Menurut gue akan lebih oke kalau misalnya kayak dibikin 60-40, kayaknya di RDA juga akan sangat enjoy, apalagi di I/O. Nah, sekarang gue akan jelasin settingannya. Di sini kita akan pergunakan 3 buah device karena juga di sini rasionya 50-50. Nah, untuk single coilnya di sini gue pakai Reload S, untuk modnya gue pakai Telema 250 by Lost Vape. Untuk dual coilnya di sini gue pakai Anerdia for Vaping, untuk modnya gue pakai Hexomo Frame, dan yang terakhir untuk I/O-nya kita pakai Oxfa Origin by Oxfa. Ini gue pakai resistance yang 0,2. Nah, di sini sudah gue isi, keduanya juga sudah gue drip. Nah, untuk atomizernya di sini gue menggunakan wire dari Fobe yang Baby Ellen Clapton, dan juga pastinya kedua atomizer di sini sudah gue menggunakan Holy Fiber. You deserve the best. Oke, sekarang gue akan tes dulu dari yang paling kanan. Gue akan cobain di single coil RDA. Di sini gue dapetin 0,3 running di 60 watt. Langsung kita cobain Milky Oats Strawberry by Patriot Vape 27 dan juga Snake Distribution. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, sekarang gue akan cobain yang kedua. Gue akan cobain di dual coil, ANRDA for vaping, Hexom frame 0,2, potensionya di 70. Cobain lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang terakhir sekarang kita sikat di I/O, Oxfa Origin 0,2, gue main di 35 watt. Cobain terakhir di I/O, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bahas dari segi first impression-nya dulu. Di sini nikotin yang gue dapat adalah 3 mg. Kalau buat gue 3 mg-nya di sini bisa dibilang sebenarnya nggak seperti 3 mg yang pure. Yang gue rasain lebih seperti 1,5 atau 2 mg. Jadi pertama kali gue puff yang gue dapetin secara TH-nya di sini bener-bener soft banget. Karakter TH-nya agak mirip seperti liquid buah kalau buat gue, nggak terlalu muncul-muncul banget. Nah begitu gue exhale yang gue rasakan, karakter TH-nya di sini agak naik sedikit, tapi kalau buat gue masih dalam kadar yang sopan, nggak terlalu kasar banget tenggorokan. Ke belakang menuju ke aftertaste yang gue rasakan, secara karakter TH-nya di sini bener-bener hilang banget, sama sekali nggak ada karakter TH yang muncul di belakang. Nah, hal itu gue dapatkan di ketiga device yang gue coba. Jadi kalau buat gue, dari segi nicotine hit-nya, di sini gue bisa kategorikan di kategori yang soft. 1-10 dari segi nicotine hit-nya, di ketiga device yang gue coba, gue bisa kasih di angka 5. Menurut gue karakter 3 mg-nya bener-bener aman banget. Cocok banget untuk kalian yang nggak suka dengan karakter nicotine hit yang ngegaruk kasar di tenggorokan. Nah, sekarang kita akan bahas detail mengenai liquidnya. Kita akan membahas Milky Oat Strawberry by Patriot Vape 27 dan juga Snake Distribution. Di sini gue dapetin karakter flavor yang sebenarnya ada perbedaan antara di RDA dan juga di I/O. Nah, gue akan jelasin pertama kali gue coba di RDA dulu. Di sini pertama kali gue puff yang gue dapetin karakter oats-nya di sini memang sangat mendominasi dengan karakter oats yang kalau buat gue lebih seperti oats yang kering, bukan seperti oats yang disiramin susu. Jadi yang gue dapetin ada tekstur sedikit kasar-kasarnya juga. Gimana bukan kasar ya, kayak kering gitu loh, kayak lo makan oats tapi nggak dicampurin sama susu. Jadi yang gue dapetin kayak ada sensasi yang kayak seret-seretnya juga. Yang gue dapetin kayak gitu. Nah begitu gue exhale yang gue rasakan karakter oats keringnya di sini masih cukup muncul. Terus di tengah-tengah gue menemukan ada sedikit karakter seperti susu yang kalau buat gue di sini susunya memang lebih seperti fresh milk yang lebih ke arah gurih, tidak menambahkan rasa manis. Jadi yang gue dapetin di tengah-tengahnya memang lebih seperti susu yang dicampurkan dengan oats. Nah ke belakang menuju ke aftertaste, gue baru menemukan karakter si stroberinya. Kalau buat gue sebenarnya di sini stroberinya yang gue rasain sih sebenarnya lebih seperti dried strawberry. Jadi kalau teman-teman pernah makan oats yang dicampurin sama susu, terus kadang-kadang kan ada yang jenisnya seperti kayak granola gitu. Jadi kayak dicampurin stroberi yang dikeringin terus ditaburin di atasnya. Nah yang gue dapetin kalau di RDA kayak gitu. Nah kalau gue dapetin di I/O agak berbeda. Pertama kali gue puff, gue menemukan rasa susunya muncul duluan dengan karakter susu yang jauh lebih gurih. Yang memang menurut gue lebih gurih dibandingin kita pakai di RDA. Di tengah-tengah muncul ada karakter flavor oats yang kalau buat gue di sini memang oatsnya lebih basah yang gue dapetin kalau di I/O. Nah begitu gue exhale yang gue rasakan kedua flavor tersebut langsung blend jadi satu dengan rasa yang cukup balance kalau menurut gue. Nah ke belakang menuju ke aftertaste, gue baru menemukan lagi rasa stroberinya. Jadi kalau buat gue memang secara rasa stroberinya di sini bukan sebagai sajian utamanya kalau buat gue, lebih seperti pemanis dan juga dimunculkan sebagai hint. Nah jadi kalau misalnya digambarkan, kalau menurut gue secara karakter rasanya di sini seperti yang gue bilang. Jadi simpelnya gini, ambil satu buah mangkok, diisiin sama oats, terus diisiin sama dried strawberry, dipotong-potong. Biasanya suka dijadiin campuran buat sarapan juga, buah-buahan keringnya dicampurin jadi satu, terus disiramin susu, kita aduk, terus kita makan. Yang gue dapetin kurang lebih seperti itu. Secara rasa kalau buat gue, sebenarnya di luar ekspektasi gue, karena gue berekspekt tadinya stroberinya akan dominan. Ternyata di sini oats sama susunya yang jauh lebih dominan. Tapi kalau buat gue, flavornya lumayan oke. Sikat lagi. Cobain lagi di dua. Terakhir kita sikat di I/O.
Oke, sekarang kita bahas dari segi tingkat manisnya. Kalau buat gue di sini manisnya bener-bener aman banget karena pertama kali gue puff yang gue dapetin bukan rasa manis yang muncul, tapi lebih seperti rasa oats yang sebenarnya dia lebih mengarah ke plain. Nah di pertengahan yang gue dapetin manisnya di sini pun kalau buat gue sebenarnya tidak terlalu bertambah banget karena yang gue dapetin di tengah-tengahnya flavor susunya kalau buat gue menambah rasa gurih di liquid ini. Nah ke belakang menuju ke aftertaste yang gue rasakan. Manisnya di sini bisa dikatakan agak naik. Seperti yang tadi gue bilang, mungkin kalau buat gue karakter stroberinya di sini dipunculkan sebagai pemanis dari liquidnya. Jadi sensasi manisnya yang gue dapetin justru malah ke belakang. Nah hal itu gue dapatkan di ketiga device yang gue coba. Jadi kalau buat gue dari segi manisnya di sini gue bisa kategorikan di kategori yang soft 1 sampai 10 dari segi tingkat manisnya di ketiga device yang gue coba gue bisa kasih di angka 5. Buat gue manisnya di sini sangat aman. Kalau buat gue sangat jauh dari kata oversweet. Nah, setelah kita bahas mengenai liquidnya, sekarang gue akan sampaikan juga soal harganya. Untuk harganya sendiri, satu botol 60 ml Milky Oat Strawberry by Patriot Vape 27 dan juga Snack Distribution ini dijual dengan harga 100.000 dan pastinya sudah berpita cukai. Jadi untuk kalian penasaran sama produk ini, teman-teman mencobain karakter flavor Milky Oat Strawberry atau oats yang dicampurkan dengan susu dan juga ada tambahan stroberinya, teman-teman langsung cek kolom deskripsi di bawah. Gue sudah sertakan link Instagramnya di situ. Tinggal langsung cek aja kira-kira liquid ini sudah terdapat di vape store mana aja. Dan kalau menurut gue sebagai liquid daily vape, gue pribadi akan bilang yes, tapi dengan catatan ada beberapa hal yang perlu ditambahkan di sini. Yang pertama kalau buat gue, di sini secara pH-nya sebenarnya nggak terlalu muncul-muncul banget. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapetin ada karakter TH yang muncul, mungkin bisa ambil yang 6 mg-nya. Karena buat gue yang 3 mg-nya ini benar-benar soft banget. Jadi bisa dibilang kayak lo nggak dapetin kenyangnya nikotin hit di liquid ini kalau yang 3 mg-nya. Juga kalau buat gue di sini manisnya aman banget, nggak oversweet sama sekali. Dan juga yang gue rasakan secara flavornya di sini, menurut gue ada yang perlu ditambahkan. Stroberinya kalau buat gue agak kurang sedikit. Jadi kalau misalnya ditambahkan kedua hal tersebut yang tadi gue sampaikan, kalau buat gue sih ini cocok banget untuk daily. Dan kalau menurut gue akan lebih perfect lagi kalau kita nge-puff liquid ini, mungkin kita puff kalau pengen maksimal stroberinya, lo puff sambil minum susu stroberi. Kalau buat gue rasanya akan semakin rich lagi. Jadi kalau buat gue untuk daily vape, gue akan bilang yes dengan catatan kedua poin tersebut ditambahkan di liquid ini. Setelah kita bahas mengenai inhale, exhale, throat hit, tingkat manis dan juga harganya, kita sampai di akhir video untuk scoringnya. Nah, untuk scoringnya Milky Oat Strawberry by Patriot Vape 27 dan juga Snack Distribution ini, kalau boleh gue kasih skor, ini gue bisa kasih di angka 8. Kenapa di angka 8? Ini penjelasannya. Yang pertama dari segi desainnya. Kalau buat gue sebuah tampilan desain yang sangat simpel, di sini masih mengangkat desain yang seperti Milky Oat series yang sebelumnya dengan tampilan desain yang simpel, elegan juga didominasi dengan warna merah yang memang mewakili flavor stroberinya dan juga yang paling penting secara rasanya sudah dijelaskan dengan sangat-sangat jelas di bagian depan. Terus yang kedua, dari segi manisnya buat gue aman banget. Manisnya sama sekali nggak oversweet, jadi kalau misalnya kalian hajar terus-terusan juga nggak bakalan rasain enak. Terus yang ketiga, dari segi TH-nya buat gue 3 mg-nya agak kurang berasa sedikit. Ya walaupun teman-teman juga mungkin nanti ada yang bilang, wah lu nggak usah sok-sokan 3 mg, nggak usah sok-sokan komentar soal nikotin hit, lo aja nggak kuat nikotin hit. Tapi kalau buat gue di sini 3 mg-nya kayak kurang ngegigit sedikit gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapetin yang lebih garuk lagi, mungkin bisa ambil yang 6-nya. Karena bayangan gue kalau 3-nya seperti ini, berarti mungkin 6-nya akan seperti 4 atau 5. Jatuhnya lebih pas kalau buat gue. Dan yang terakhir secara flavor, kalau buat gue sebuah karakter flavor yang sebenarnya simple, kombinasi antara oats, susu, dan juga strawberry. Cuman mungkin kalau boleh gue tambahkan sedikit, kalau dari gue sarannya adalah misalnya stroberinya agak dinaikkan sedikit presentasinya supaya jauh lebih berasa lagi, kalau buat gue akan lebih oke lagi. Jadi kalau buat gue secara overall gue bisa kasih di angka 8. Worth to buy apa enggak? Silahkan kalian tentukan sendiri.